Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kepada Dewan Juri yang terhormat serta panitia penyelenggara dari SMA N1 Tosari yang kami hormati. Perkenalkan, saya Adinda Altafnisa sebagai pembicara pertama yang akan menyampaikan pernyataan pembuka dan pernyataan penutup. Kemudian rekan saya Kanaya Putri sebagai pembicara kedua akan menyampaikan pandangan dari pihak pro, dan rekan saya Munifa Mahira sebagai pembicara ketiga akan menyampaikan pandangan dari pihak kontra. Pada mosi kita kali ini, yakni Dewan ini mewajibkan setiap desa di Kabupaten Pasuruan membangun pusat kreativitas remaja atau Youth Center guna mencegah maraknya aksi balap liar dan kenakalan remaja. Sebelum memulai perdebatan kali ini, izinkanlah saya untuk menjelaskan terlebih dahulu hal-hal yang melatar belakangi adanya mosi pada perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, mosi ini dilatar belakangi oleh meningkatnya fenomena kenakalan remaja, khususnya aksi balap liar yang tidak hanya membahayakan pelakunya, tetapi juga mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya serta mengganggu ketertiban masyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan remaja adalah individu yang berada pada rentang usia sekitar 10 hingga 24 tahun, yaitu masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa yang ditandai dengan pencarian jati diri serta kebutuhan akan pengakuan sosial. Selain itu, kurangnya wadah yang positif bagi remaja untuk menyalurkan energi, minat, dan kreativitas mereka menjadi salah satu faktor yang mendukung munculnya perilaku menyimpang tersebut. Remaja yang tidak memiliki ruang untuk berekspresi cenderung mencari alternatif kegiatan yang beresiko dan tidak terarah. Fenomena ini menunjukkan bahwa permasalahan kenakalan remaja tidak dapat dipandang secara sederhana. Terdapat berbagai faktor yang saling berkaitan seperti lingkungan sosial, pengawasan, serta terdapat berbagai faktor yang saling berkaitan seperti lingkungan sosial, pengawasan, serta ketersediaan fasilitas yang mendukung perkembangan remaja. Lebih lanjut lagi, perkembangan zaman dan pengaruh lingkungan pergaulan juga turut mempengaruhi perilaku remaja saat ini. Akses terhadap berbagai bentuk hiburan yang tidak terkontrol serta kurangnya pengawasan dapat memperbesar potensi terjadinya kenakalan remaja. Sementara itu, kebutuhan remaja untuk mendapatkan pengakuan, kebebasan berekspresi, serta ruang untuk berinteraksi menjadi hal yang tidak dapat diabaikan. Ketika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi dengan baik, remaja cenderung mencari alternatif lain yang belum tentu memberikan dampak positif. Di samping itu, muncul gagasan bahwa penyediaan fasilitas seperti Youth Center dapat menjadi salah satu solusi preventif dengan memberikan ruang bagi remaja untuk menyalurkan potensi mereka secara positif. Namun demikian, efektivitas serta kesiapan dalam penerapan kebijakan ini masih menjadi perdebatan. Tidak semua daerah memiliki kondisi dan kebutuhan yang sama, sehingga kebijakan ini perlu dikaji lebih lanjut dari berbagai sudut pandang. Oleh karena itu, diperlukan pembahasan yang lebih mendalam untuk menilai apakah pembangunan Youth Center merupakan solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan kenakalan remaja tersebut. Dengan demikian, untuk memperjelas mosi ini, kita akan mendengarkan pandangan dari pihak pro yang akan disampaikan oleh rekan saya, Kanaya Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Dewan Juri yang terhormat serta rekan berpikir dari pihak oposisi. Perkenalkan, nama saya Kanaya Putri Azhara, dan pada hari ini saya dengan komitmen penuh mendukung mosi Dewan ini mewajibkan setiap desa di Kabupaten Pasuruan membangun pusat kreativitas remaja atau Youth Center guna mencegah maraknya aksi balap liar dan kenakalan remaja. Dewan Juri yang terhormat, setiap malam minggu di wilayah Pandaan hingga Bangil, raungan knalpot Brown bukan lagi suara mesin, melainkan jeritan masa depan remaja yang sedang dipertaruhkan di aspal panas. Jika kita terus membiarkan mereka mencari identitas di lintasan ilegal tanpa memberikan wadah resmi, maka kita secara tidak langsung sedang merancang tragedi nasional. Dewan Juri yang terhormat, mengapa mosi ini sangat mendesak atau mewajibkan? Yang pertama, yaitu fenomena balap liar di Pasuruan telah mencapai titik yang meresahkan keamanan publik dan mengganggu fungsi jalan nasional. Kenakalan remaja terjadi akibat adanya vakum activity atau kekosongan aktivitas positif. Dan dengan ini saya tegaskan kembali, definisi dari Youth Center adalah infrastruktur multifungsi tingkat desa yang mencakup bengkel kreatif, studio digital, lapangan olahraga, dan pusat konseling sebaya. Dengan ini, saya berpendirian pada posisi bahwa negara wajib mengalihkan energi destruktif remaja menjadi energi kreatif melalui kewajiban pembangunan Youth Center di setiap desa di Pasuruan. Dewan Juri yang terhormat, argumen pertama yang akan saya sampaikan mengenai teori kontrol sosial dan ruang publik. Secara sosiologis, remaja membutuhkan pengakuan. Tanpa Youth Center, mereka mencari pengakuan melalui balap liar. Merujuk pada jurnal fenomena balap liar sebagai bentuk kenakalan remaja dari jurnal sosiologi UNER, disebutkan bahwa ketersediaan fasilitas hobi menurunkan kecenderungan remaja untuk berkumpul di jalanan sebesar 35 hingga 40%. Aksi balap liar di jalan bypass Pandaan dan wilayah Gempol yang kerap memicu tawuran dan kecelakaan fatal
Solusi ini berlandaskan jurnal Sosiologi UNED dan Jurnal Hukum UI yang membuktikan bahwa penyediaan fasilitas hobi merupakan instrumen pencegahan kriminalitas paling efektif melalui penguatan kontrol sosial remaja. Hal ini dipertegas oleh jurnal Youth Study Center yang menyatakan bahwa wadah aktualisasi diri di tingkat desa adalah solusi permanen untuk mengubah energi destruktif menjadi prestasi yang bernilai ekonomi. Argumen kedua yang akan saya sampaikan berlandaskan hukum dan kewajiban pemerintah. Pasal 28C ayat 1 Undang-Undang 1945 menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Pembangunan ini bukan opsional, melainkan amanat undang-undang untuk memperdaya pemuda. Menangani balap liar hanya dengan razia polisi tanpa membangun youth center, ibarat mengobati luka infeksi dengan plester tanpa membersihkan kuman di dalamnya, dan luka itu akan terus kembali. Dewan juri yang terhormat, saya pertegas kembali, kenakalan remaja di Pasuruan telah meluas melampaui balap liar. Kita menghadapi ancaman nyata dari penyalahgunaan narkoba, miras oplosan, hingga aksi tawuran antar kelompok desa di pelosok. Berdasarkan jurnal Psikologi UNED, perilaku devian ini muncul akibat ketiadaan saluran energi positif. Oleh karena itu, Youth Center hadir sebagai solusi holistik. Kelebihannya bukan sekedar gedung, melainkan pusat pemberdayaan multisektor. Contoh konkretnya seperti kita membangun digital lab untuk menyangkal judi online melalui pelatihan desain grafis, serta sport and art space untuk mengalihkan agresivitas menjadi prestasi atletik. Pengelolaannya melibatkan karang taruna dan profesional kreatif dan teknisi yang dengan teknis yang remaja banget tanpa birokrasi kaku. Akses wifi gratis sebagai umpan dan kompetisi rutin berhadiah modal usaha dengan mewajibkan setiap desa membangun pusat ini. Kita sedang melakukan intervensi dini untuk menyelamatkan mentalitas generasi muda. Pendirian saya tetap bulat dan dengan jangan membiarkan remaja kita kehilangan arah di ruang kosong. Berikan mereka wadah, maka mereka akan memberikan prestasi. Dengan ini, saya sangat amat menyetujui mosi Dewan ini mewajibkan setiap desa di Kabupaten Pasuruan membangun pusat kreativitas remaja guna mencegah maraknya aksi balap liar dan kenakalan remaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi saya ucapkan kepada yang terhormat Ketua Dewan, lawan debat, serta hadirin sekalian yang saya muliakan. Saya sebagai pihak kontra menyatakan bahwa saya tidak setuju dengan mosi Dewan ini mewajibkan setiap desa di Kabupaten Pasuruan membangun pusat kreativitas remaja atau youth center guna mencegah maraknya aksi balap liar dan kenakalan remaja. Saya menilai bahwa kebijakan untuk mewajibkan setiap desa membangun youth center bukanlah hal yang efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam menyelesaikan masalah kenakalan remaja serta balap liar. Masalah kenakalan remaja serta balap liar bukan terjadi karena kurangnya tempat hiburan, tapi terjadi karena lemahnya pengawasan orang tua, kurangnya ketegasan hukum, gagalnya peran lingkungan dalam memberikan pembinaan, serta rasa aman bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi saya ucapkan kepada yang terhormat Ketua Dewan, lawan debat, serta hadirin yang saya muliakan. Saya sebagai pihak kontra menyatakan bahwa saya tidak setuju dengan mosi hari ini, yakni Dewan ini mewajibkan setiap desa di Kabupaten Pasuruan membangun pusat kreativitas remaja atau youth center guna mencegah maraknya aksi balap liar dan kenakalan remaja. Saya menilai bahwa kebijakan untuk mewajibkan setiap desa membangun youth center bukanlah hal yang efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam menyelesaikan masalah kenakalan remaja serta balap liar. Masalah kenakalan remaja serta balap liar bukan terjadi karena kurangnya tempat hiburan, tapi terjadi karena lemahnya pengawasan orang tua, kurangnya ketegasan hukum, dan gagal peran lingkungan dalam memberikan pembinaan serta rasa aman bagi masyarakat. Pemerintah seharusnya tidak sibuk membangun gedung-gedung baru yang belum tentu terawat, tapi lebih fokus menegakkan aturan dan memperbaiki sistem pengawasan. Balap liar yang meresahkan dan tawuran yang sering memakan korban jiwa bisa terjadi karena penegakan hukum yang masih longgar. Remaja berani melanggar karena merasa tidak akan ditindak secara tegas. Dari hal ini saya dengan tetap pada pilihan saya bahwa saya kontra dengan mosi ini, karena membangun gedung tidak akan mengubah perilaku jika mental dan hukum tidak memperbaiki terlebih dahulu. Dewan juri yang terhormat, mari kita lihat sebuah analogi yang sangat sederhana. Jika sebuah rumah banyak tikus dan kecoa,
karena faktor kotor dan berantakan, apakah solusinya adalah membangun rumah baru yang jauh lebih indah? Tentu saja tidak. Solusinya adalah membersihkan rumah, membasmi hama, dan memperbaiki ventilasi agar tidak lembab. Begitu juga dengan masalah remaja. Membangun youth center ibaratnya adalah menambahkan kamar baru, tapi tapi masalah berupa pelanggaran hukum dan kurangnya pengawasan dibiarkan saja. Selama jalanan masih dikuasai balap liar dan hukum tidak berjalan dengan tegas, remaja akan tetap memilih jalanan daripada di dalam gedung. Analogi ini semakin mempertegas keyakinan saya bahwa saya dengan tetap memilih kontra dengan mosi ini, karena solusi yang benar adalah memperbaiki sistem, bukan sekedar menambahkan fasilitas fisik. Saudara-saudara sekalian, mari kita lihat fakta dan aturan yang berlaku. Pemerintah memiliki kewajiban penuh untuk melindungi generasi muda dari perubahan dan yang merugikan. Sesuai dengan amanat undang-undang, kenakalan remaja seperti balap liar bukan sekedar kenakalan biasa, tapi sudah masuk ke ranah pidana yang mengancam keselamatan umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya pasal 289 disebutkan dengan jelas bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan di jalan yang tidak mematuhi ketentuan keselamatan dan menimbulkan kemacetan atau kekacauan lalu lintas dipidana dengan penjara minimal 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, pemerintah wajib melakukan pembinaan dan tindakan tegas, bukan hanya memanjakan dengan fasilitas hiburan. Jika aturan ini ditegakkan dengan benar oleh aparat dan pemerintahan, balap liar dan tawuran pasti akan menurun drastis tanpa perlu membangun gedung baru. Masalahnya sekarang adalah implementasi dan peran pemerintah yang belum maksimal. Pemerintah lebih banyak diam dan membiarkan pelanggaran tetap yang ada di jalanan. Alih-alih menindak tegas daripada uang miliaran rupiah dipakai membangun youth center, lebih baik digunakan untuk menambah personel keamanan, memperbaiki penerangan jalan, dan operasi penertiban yang rutin. Solusi yang paling efektif bukanlah membangun gedung baru, melainkan memperbaiki peran keluarga sebagai benteng pertama, mempererat lingkungan masyarakat yang peduli, dan memperkuat pendidikan karakter di sekolah. Selama 3 pilar ini tidak berjalan baik, semegah apapun youth center yang dibangun, remaja tidak akan mau berubah dan tetap akan memilih jalanan yang salah. Fakta-fakta lemahnya menegakkan hukum dan tanggung jawab negara tersebut semakin menguatkan pendirian saya bahwa saya akan berada pada pihak kontra dengan mosi ini, karena solusi ada pada ketegasan hukum, bukan pada bangunan semata. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mendirikan youth center bukanlah prioritas utama dan bukan solusi dari akar masalah. Kami tidak menolak bahwa youth center itu fasilitas yang baik dan bermanfaat. Namun, pembangunan sebaiknya dilakukan di daerah kecamatan. Oleh karena itu, sekali lagi saya tegaskan, saya tidak setuju dengan mosi hari ini. Terima kasih. Sebagai penutup, perdebatan mengenai kewajiban membangun youth center di setiap daerah di Kabupaten Pasuruan menunjukkan bahwa isu kenakalan remaja merupakan permasalahan yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan dengan satu pendekatan saja. Pihak pro berpendapat bahwa penyediaan youth center dapat menjadi solusi preventif dengan memberikan wadah yang positif bagi remaja untuk menyalurkan energi dan kreativitas mereka. Selain itu, kebijakan ini juga dipandang sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak pemuda untuk berkembang serta menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi generasi muda. Namun, di sisi lain pihak kontra menilai bahwa kebijakan ini belum tentu efektif dalam menyelesaikan akar permasalahannya. Mereka menekankan bahwa kenakalan remaja dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan, pengawasan, serta kondisi sosial ekonomi. Selain itu, aspek efisiensi anggaran, kesiapan sumber daya manusia, dan keberlanjutan pengelolaan juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Saya ulangi kembali bahwa perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan publik tidak hanya membutuhkan niat baik, tetapi juga perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat, serta evaluasi yang berkelanjutan agar kebijakan tersebut benar-benar memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Lebih jauh lagi, permasalahan kenakalan remaja tidak dapat dilepaskan dari peran berbagai pihak, mulai dari keluarga, masyarakat, hingga pemerintah, sehingga diperlukan kerjasama yang berkesinambungan dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi muda. Pada akhirnya, setiap kebijakan tentu memiliki sisi positif dan tantangan masing-masing. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat dapat menyikapi setiap kebijakan pemerintah dengan bijak, kritis, dan bertanggung jawab, sehingga tujuan bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif dapat tercapai. Dengan demikian, melalui
perdebatan ini diharapkan kita dapat memahami berbagai sudut pandang yang ada serta menilai secara lebih objektif apakah pembangunan Youth Center merupakan solusi yang tepat dan mengatasi permasalahan kenakalan remaja. Sekian, terima kasih.